Media Bareskrim News, berani cepat, tepat, dan terpercaya. Jadi ini kesalahannya ada overload, Pak. Iya. Iya, ada kelebihan muatan ini kurang lebih 5 ton 150. Ya, jadi makanya tindakan kita di sini ya kita sesuai aturan aja. Bahwasanya kan aturannya muatan lebih dari 5% itu harus ditilang dan ditransfer muatan. Nah, ini kita tetap laksanakan. Ya, jadi yang pertama nanti kita tilang buku ujinya nih. Ya karena ini buku ujinya masih hidup jadi bisa kita tilang. Setelah itu harus ada proses transfer muatan. Muatan lebihnya dipindahin ke kendaraan lain yang kosong, seperti itu. Media Bareskrim News mengabarkan Indramayu tanggal 7 Desember 2023, petugas timbang di Sub Delel AJ Losarang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, melakukan kegiatan operasi pengontrolan armada muatan barang dan kir kendaraan roda 4 muatan barang. Bagi yang melanggar akan ditindak tegas dengan aturan yang berlaku seperti pelanggaran overload, berlebihan muatan maupun surat-surat mati. Aditya Pratama saat diwawancarai oleh jurnalis Media Bareskrim News mengatakan kegiatan operasi mengontrol kendaraan dimulai dari pukul 08.00 waktu Indonesia Barat selesai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Pada saat dikonfirmasi baru 50 kendaraan yang melanggar. Dari pelanggaran kebanyakan overload, kelebihan muatan, dan surat-surat mati, maka yang kelebihan muatan disuruh untuk membongkar, memindahkan ke kendaraan kosong yang lain. Adapun untuk surat-surat yang mati akan ditilang sesuai dengan aturan yang berlaku. Himbauan untuk masyarakat maupun perusahaan yang mengangkut barang dengan roda 4 harap mengontrol muatan jangan sampai berlebihan dan mengontrol surat-surat kendaraan karena berdampak bagi masyarakat khususnya pengguna jalan lainnya tentang bahayanya muatan berlebihan karena bisa menjadikan rawan kecelakaan, jalanan macet. Pungkasnya, pewarta, dir, dan tim jurnalis Media Bareskrim News mengabarkan. Kesalahannya ada overload, Pak. Iya. Iya, ada kelebihan muatan ini kurang lebih 5 ton 150. Ya, jadi makanya tindakan kita di sini ya kita sesuai aturan aja. Bahwasanya kan aturannya muatan lebih dari 5% itu harus ditilang dan ditransfer muatan. Nah, ini kita tetap laksanakan. Ya, jadi yang pertama nanti kita tilang buku ujinya nih. Ya karena ini buku ujinya masih hidup jadi bisa kita tilang. Setelah itu harus ada proses transfer muatan. Muatan lebihnya dipindahin ke kendaraan lain yang kosong, seperti itu. Ini mulai dari jam berapa, Pak? Kita giat mulai dari jam 8 sampai jam biasanya sampai jam 10 atau sampai jam setengah 11 gitu. Sampai dengan saat ini sudah berapa kendaraan yang kena sanksi? Kalau untuk saat ini kurang lebih ada 50 Pak ya. 50. Untuk malam ini aja Pak, dari tadi kita jam 8 sampai jam sekarang jam 9.45 kurang lebih 50 kendaraan. Rata-rata yang melanggar itu apa aja, Pak? Kalau untuk rata-rata yang melanggar itu biasanya pertama overload, Pak. Ya, karena kan kebanyakan perusahaan itu membawa muatan berlebih dengan tujuan biar biayanya nggak terlalu besar gitu loh. Karena jadi memang pengen dapat untung yang banyak lah. Sepertinya seperti itu. Ya. Terus kemudian yang kedua biasanya karena buku kirnya belum diperpanjang. Biasanya seperti itu. Terus kemudian yang ketiga biasanya karena muatannya itu terlalu melebihi tingginya Pak, melebihi tingginya. Biasanya kan maksimal ada tingginya itu sesuai dengan kepala kendaraannya. Nah ini
2 kali lipat dari tinggi kepalanya, seperti itu. Maaf, boleh tahu namanya siapa dan jabatannya apa Pak? Nama saya Aditya Pratama, Pak. Jabatan saya pengatur lalu lintas. Di sini saya sebagai pembantu Pak Danru saya, jadi petugas tilang di sini. Untuk kesan dan pesan untuk masyarakat? Untuk kesan dan pesan, terutama untuk para pengusaha dan pengemudi angkutan barang ya. Yang pertama, tolong dikurangi lagi muatannya, ya sesuai dengan yang tertera di buku uji kendaraan, kan di situ sudah tertera maksimal muatannya berapa, daya angkutnya berapa ya, seperti itu. Terus yang kedua, tujuannya ada pembatasan muatan tersebut kan agar untuk menjaga keamanan, ya keamanan dan keselamatan masyarakat di jalan, karena dampaknya banyak. Jika terjadi suatu kecelakaan, yang terkena dampaknya adalah infrastruktur, yang pertama dari pemerintah, terus yang kedua masyarakat pun bisa terkena dampaknya, ya yang bisa jalanan menjadi macet, ya terus masyarakat misalnya tertabrak atau segala macam, kan itu yang tanggung jawab dari siapa? Pastikan kita juga di sini sebagai petugas. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga, biasanya itu karena mereka kurang mengontrol surat-suratnya, jadi kebanyakan kendaraan-kendaraan yang melanggar di sini memang ukirnya mati, atau STNK-nya pajaknya belum diperpanjang, bahkan untuk pajak kalengnya 5 tahunan mati. Seperti itu Pak. Dan mungkin cukup Pak? Cukup Pak. Oke, terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama Pak.